Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 dengan anggota Adiba Idwal Sidki dan Firly Nitasari. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas materi terkait supervisi akademik, klinis, dan tindak lanjutnya. Latar belakang. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut Saertian pada tahun 2008. Dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya manusia yang harus dibina dan dikembangkan secara terus-menerus. Keberhasilan pendidikan di sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola tenaga pendidikan yang tersedia di sekolah. Salah satu tugas kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Menurut Bortman, dalam Saertian tahun 2008, supervisi adalah suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing secara kontinu atau terus-menerus pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individual maupun kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan seluruh fungsi pengajaran. Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa peran kepala sekolah dalam melakukan supervisi pendidikan sangat penting bagi kemajuan sekolah, juga bagi keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Oleh karena itu, pada makalah ini akan dibahas secara spesifik mengenai supervisi akademik, klinis, dan tindak lanjutnya. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apa itu supervisi akademik dan bagaimana karakteristiknya? Yang kedua, apa itu supervisi klinis dan bagaimana karakteristiknya? Yang ketiga, bagaimana tindak lanjut setelah melakukan supervisi akademik? Selanjutnya, tujuan dari makalah ini yang pertama, mengetahui pengertian supervisi akademik dan bagaimana karakteristiknya. Yang kedua, mengetahui pengertian supervisi klinis dan bagaimana karakteristiknya. Yang ketiga, mengetahui tindak lanjut setelah melakukan supervisi akademik. Materi yang pertama, seperti supervisi akademik. Pengertian dari supervisi akademik. Glickman pada tahun 1981 mendefinisikan supervisi akademik sebagai serangkaian kegiatan yang membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam mengelola proses pembelajaran demi pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, dari pengertian Glickman ini bisa kita ketahui bahwa supervisi akademik merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalismenya sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Menurut Alfonso, Fried, dan Neville pada tahun 1981, ada 3 konsep pokok dalam pengertian supervisi akademik. Yang pertama, supervisi akademik mempengaruhi perilaku guru dalam mengelola proses pembelajaran. Yang kedua, perilaku supervisor harus didesain secara jelas, kapan waktu dimulai dan berakhirnya program pengembangan. Yang ketiga, tujuan akhir supervisi akademik adalah agar guru semakin mampu memfasilitasi belajar bagi siswa. Selanjutnya, prinsip-prinsip supervisi akademik. Prinsip-prinsip supervisi akademik itu ada 12. Yang pertama itu prinsip praktis, yang artinya supervisi akademik itu harus mudah dikerjakan sesuai dengan kondisi sekolah. Yang kedua itu prinsip sistematis, artinya pembuatan supervisi akademik itu dikembangkan sesuai dengan perencanaan program supervisi yang matang dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah objektif. Objektif artinya supervisi akademik yang dibuat itu sesuai dengan aspek-aspek instrumen. Kemudian realistis. Maksudnya, supervisi akademik itu dibuat berdasarkan pada kenyataan yang sebenarnya. Kemudian prinsip yang kelima adalah antisipasi. Supervisi yang dibuat itu hendaknya mampu menghadapi masalah-masalah yang kemungkinan akan terjadi. Kemudian prinsip yang keenam adalah konstruktif. Supervisi akademik yang dibuat itu harus dapat mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran. Prinsip yang selanjutnya adalah kooperatif. Artinya adanya kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan guru dalam mengembangkan pembelajaran.
Kemudian prinsip yang kedelapan adalah kekeluargaan. Maksudnya dalam pembuatan supervisi akademik itu harus mempertimbangkan saling asah, asuh, dan asih dalam mengembangkan pembelajaran. Selanjutnya prinsip yang kesembilan adalah demokratis. Maksudnya kepala sekolah itu tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik. Selanjutnya prinsip yang ke-10 adalah aktif. Aktif di sini bermaksud bahwa dalam supervisi akademik, guru dan kepala sekolah itu harus aktif berpartisipasi. Kemudian untuk prinsip yang ke-11 adalah humanis. Humanis memiliki arti mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, sabar, antusias, dan penuh humor. Selanjutnya prinsip supervisi akademik yang terakhir adalah berkesinambungan. Artinya supervisi akademik itu dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Selanjutnya, supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah itu mencakup yang pertama, memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan tiap bidang pengembangan. Yang kedua, membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan. Yang ketiga, membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi atau metode atau teknik pembelajaran atau bimbingan yang dapat mengembangkan potensi siswa. Yang keempat, membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa. Yang kelima, membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran. Oke, yang selanjutnya yaitu supervisi klinis. Nah, supervisi klinis ini mengembangkan kemampuan guru agar mampu bertanggung jawab, menganalisis kinerja, perilaku mengajar, dan kegiatan peningkatan pengajaran. Nah, supervisi klinis ini difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematik. Nah, supervisi klinis adalah proses membantu guru memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang ideal dengan mengajar yang nyatanya dilakukan di lapangan atau di sekolah. Kemudian tujuannya yaitu menyediakan umpan balik yang objektif terhadap guru, mendiagnosis dan membantu memecahkan masalah pengajaran, membantu guru mengembangkan keterampilannya, mengevaluasi guru untuk promosi jabatan dan keputusan lainnya. Kemudian yang terakhir, membantu guru mengembangkan sikap positif terhadap profesional yang berkesinambungan. Kemudian prinsip-prinsip supervisi klinis, yang pertama berdasarkan inisiatif guru, kemudian dibantu oleh supervisor. Yang kedua, menciptakan hubungan yang interaktif, menciptakan suasana bebas mengungkapkan pendapat atau keinginan. Kemudian objek kajiannya adalah kebutuhan yang dialami oleh guru. Kemudian yang terakhir, perhatian dipusatkan pada unsur spesifik. Kemudian siklus supervisi klinis yang pertama adalah tahap membangun dan memantapkan hubungan antara guru dan supervisor. Kemudian yang kedua, tahap perencanaan bersama guru. Yang ketiga, tahap perencanaan strategi observasi, tahap observasi pengajaran, tahap analisis proses pembelajaran, tahap perencanaan strategi pertemuan. Yang ketujuh, tahap pertemuannya, dan yang terakhir tahap penilaian rencana pertemuan yang selanjutnya. Tahap penilikan rencana pertemuan yang berikutnya, maaf itu ada typo ya. Kemudian aktivitas pada supervisi klinis ini menurut Moser dan Purple, yang pertama tahap perencanaan, tahap observasi, dan yang terakhir tahap evaluasi serta analisis. Kemudian menurut Olivia ini berbeda. Yang pertama kontak dan komunikasi dengan guru untuk merencanakan observasi kelas, kemudian pelaksanaan observasi kelasnya, dan yang terakhir tindak lanjut observasi kelas. Kemudian ini yang ketiga yaitu tindak lanjut setelah supervisi akademis. Nah, konsepnya yaitu ada pembinaan dan pemantapan instrumen supervisi. Nah, pembinaan ini bisa dilakukan secara langsung maupun tak langsung. Kemudian pemantapan instrumen ini dilakukan untuk mengecek persiapan guru mengajar dan instrumen supervisi KPM itu apakah sudah siap atau belum. Kemudian dinilai juga instrumennya. Kemudian simpulan tindak lanjut supervisi ini, sasaran utama kegiatan tindak lanjut ini adalah kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian hasil analisis dan catatan supervisor dapat dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar guru atau meningkatkan profesionalisme guru, minimal dapat mengurangi kendala yang muncul atau kendala yang akan muncul
muncul selanjutnya. Kemudian umpan balik akan memberi pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi. Kemudian yang terakhir, tercipta suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, menonjolkan otoritas, memberi kesempatan untuk mendorong guru untuk memperbaiki kinerjanya. Kemudian cara melaksanakannya yaitu mengkaji rangkuman hasil penilaian. Nah, jika tujuannya belum tercapai, dilakukan penilaian ulang terhadap pengetahuan, keterampilan, sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan. Kemudian jika masih belum tercapai ini, dirancang kembali program supervisi akademis guru untuk masa berikutnya. Kemudian selanjutnya membuat rencana aksi supervisi akademis dan diimplementasikan rencana tersebut pada masa selanjutnya. Kemudian langkah pembinaan kemampuan guru melalui supervisi akademis, yang pertama menciptakan hubungan yang harmonis, analisis kebutuhan, mengembangkan strategi dan media, menilai, kemudian yang terakhir merevisi. Kemudian masuk ke simpulannya, yaitu supervisi akademis adalah kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola pembelajaran mencapai tujuan. Nah, supervisi klinis adalah proses membantu guru memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang ideal dengan mengajar yang nyatanya terjadi. Kemudian tindak lanjut supervisi akademis ini merupakan kegiatan supervisi agar memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan profesionalisme guru. Kemudian sarannya, berdasarkan pembahasan mengenai supervisi akademis, klinis, dan tindak lanjut supervisi akademis, penulis memberikan saran bagi kepala sekolah agar dapat melaksanakan supervisi pendidikan secara efektif, mengingat supervisi ini berpengaruh pada kegiatan perkembangan sekolah, juga keberhasilan guru dalam melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.